Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait mata kuliah Ekonomi Islam tentang konsep uang dan time value of money dalam ekonomi Islam. Di sini kami sebagai pemateri, saya Lulu Imasufa dan teman saya Hilda Salsabila dari kelas PIPSE 2018 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Lulu Imas Fufa dengan NIM 18130042 dan dengan teman saya Hilda Salsabila dengan NIM 18130117. Di sini pada mata kuliah Ekonomi Islam, kami akan sedikit menjelaskan terkait materi konsep uang dan time value of money dalam ekonomi Islam. Kemudian kami akan memaparkan 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah konsep uang atau definisi konsep uang. Kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk uang dalam sejarah Islam. Yang ketiga adalah perbedaan antara konsep time value of money dengan economic value of time. Dan yang terakhir adalah konsep uang dalam Islam dan implikasinya dalam sistem perekonomian. Pembahasan yang pertama yaitu adalah definisi uang. Di sini siapa sih yang nggak tahu uang? Ya, semua orang pasti mengetahui tentang uang. Uang itu apa? Uang itu adalah sebagai alat transaksi yang setiap kita gunakan untuk membeli sesuatu barang atau jasa. Nah, di sini definisi uang secara umum, uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran, baik barang, jasa, maupun utang. Jadi jelas ya, di sini adalah uang itu bisa dipakai untuk melakukan sebuah transaksi. Nah, uang juga ada yang mengatakan uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar ataupun berdagang. Menurut hukum, uang adalah sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Jadi di sini itu benda yang menjadi uang itu ditetapkan langsung oleh undang-undang di suatu negara tertentu. Dan hampir semua negara juga menetapkan uang sebagai alat transaksi yang sah. Kemudian menurut fungsi, uang adalah segala sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang piutang. Nah, fungsi asli uang di sini itu uang sebagai alat tukar menukar barang atau jasa. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung. Kemudian juga uang berfungsi sebagai penyimpan nilai. Maksudnya penyimpan nilai di sini itu adalah nilai barang tertentu yang diakumulasikan dengan uang. Kemudian yang terakhir itu fungsi asli uang sebagai ukuran standar untuk pembayaran hutang piutang yang tadi udah dijelasin. Nah, syarat benda menjadi uang itu juga banyak ya teman-teman. Jadi syarat benda menjadi uang itu yang pertama bisa tahan lama, tidak mudah rusak, terus kemudian mudah dibawa kemana-mana, juga nilainya relatif stabil, tidak berubah-ubah dengan cepat. Nah, definisi uang secara Islam. Secara etimologi yang berasal dari kata an-naqdu yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, dan membedakan dirham. Jadi dalam Al-Quran juga udah disebutin ya teman-teman bahwa awal kata mulanya uang itu dalam Al-Quran itu disebutkan dirham. Nah, dirham di sini itu terbagi lagi menjadi kecilan seperti emas dan perak. Jadi emas dan perak ini dulu digunakan untuk alat transaksi. Kalau sekarang mungkin bisa dinamakan, kalau sekarang uangnya itu terbuat dari kertas ataupun logam. Itu bisa lebih seperti itu persamaannya. Sedangkan kata fulus yang berarti uang tembaga, fulusun, yaitu alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang ya seperti tadi, tembaga atau logam.
Kemudian, menurut tokoh ekonomi Islam, uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan sebagai standar nilai barang maupun jasa. Baik uang itu berasal dari perak, emas, tembaga kertas, selama itu diterima oleh masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah, maka dianggap sebagai uang. Ya, seperti tadi yang telah dijelaskan awal. Islam sendiri telah mengenalkan prinsip bahwa uang dan kekayaan harus digunakan untuk kebiasaan yang baik, bukan untuk eksploitasi atau untuk dikumpulkan, juga tidak untuk digunakan berlebihan, namun juga tidak boleh dianggurkan uang tersebut atau kekayaan tersebut. Jadi, Islam mengajarkan penggunaan uang atau penggunaan kekayaan kita itu harus digunakan sebijak mungkin. Kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk uang atau macam-macam uang dalam sejarah Islam. Nah, di sini ada beberapa perjalanan singkat bagaimana uang itu digunakan. Yaitu yang pertama adalah masa pra-barter. Di sini manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Jadi di sini belum mengenal sistem barter. Kemudian yang selanjutnya adalah zaman barter. Cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi di sini manusia sudah mulai mengenal barter, di mana ketika kita membutuhkan sesuatu yang lain dan orang itu juga sama-sama membutuhkan, maka saling menukar barang. Nah, terkadang dalam sistem barter di sini itu masih tidak melihat dari nilai suatu barang tersebut. Jadi antara orang A dan B ini saling membutuhkan satu sama lain, maka mereka menukar barang dengan sukarela. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah uang barang atau commodity money. Di sini, uang barang alat tukar yang memiliki komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Nah, uang barang itu seperti apa sih? Jadi uang barang ini uang yang berbentuknya barang. Contoh seperti emas. Emas itu sekarang kan itu sebuah barang gitu. Emas, perak, tembaga, kemudian ada kopi, teh, biji-bijian atau rempah-rempahan. Nah, ini termasuk contoh dari uang barang atau commodity money. Kemudian yang selanjutnya adalah uang kertas. Nah, uang kertas ini seperti uang yang sekarang kita ketahui. Banyak yang menggunakan uang kertas, bahkan uang kertas itu memang menjadi salah satu uh, alat alat transaksi yang sah di seluruh dunia. Bank mengeluarkan surat atau uang kertas dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya. Jadi, emas dan perak ini diubah menjadi uang kertas. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Kemudian yang kelima adalah uang giral atau deposit money. Nah, uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giral lainnya. Uang giral ini lebih ke uang-uang yang dikeluarkan oleh bank-bank. Jadi di sini itu bisa kita contoh seperti surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank, misalkan seperti cek, giro, kartu kredit, ataupun pembayaran yang dikeluarkan bank lainnya. Kemudian ini adalah salah satu uang dalam sejarah Islam. Jadi di sini itu kita melihat ke sejarah dalam Islam, yaitu di peradaban bangsa Arab. Pada masa periode jahiliyah, masyarakat Arab itu belum mengenal atau belum memiliki uang atau dirham, dinar tertentu ataupun milik mereka sendiri. Jadi masyarakat Mekah banyak menggunakan uang dari Roma dan Persia, yaitu seperti dinar Hercules, Bizantium, atau dirham dari dinasti Sassanid Iran. Kemudian sebagian juga menggunakan mata uang dari Himyar dan Yaman. Jadi bisa dipastikan bahwa di sini bangsa Arab belum memiliki mata uang sendiri. Nah, kemudian setelah masuk ke masa zamannya kenabian Rasulullah SAW,
Di sini Nabi menyuruh penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Mekah ketika melakukan transaksi ekonomi dengan menggunakan dirham dalam jumlah bilangan, bukan ukuran timbangan. Di masanya zamannya Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, uh, uang yang alat transaksi yang dilakukan bangsa Arab itu belum uh, belum mata uang dirham Islam. Jadi mereka itu masih tetap menggunakan uang dari Roma dan Persia tadi. Kemudian jadi di sini itu pada zaman masa kenabian Rasul itu uang dirham atau dinar Islam itu belum ada karena Rasulullah tidak mengubah mata uang. Kemudian yang kedua yaitu pada zamannya masa Khulafaur Rasyidin, penetapan persoalan uang sebagaimana uang sudah berlaku sebelumnya. Jadi uang sebelumnya itu berlaku yaitu Roma dan Persia. Namun di zaman Khulafaur Rasyidin, khususnya di zamannya Umar, mulai memberlakukan uang dirham versi Khalifah Umar. Jadi di sini itu uang dinar atau dirham yang di Roma dan Persia itu dicetak berdasarkan versi Umar, seperti ada tambahan lafaz Alhamdulillah, Bismillah, La ilaha illallah ataupun beberapa kalimat tauhid yang lainnya. Kemudian berlanjut hingga ke Khalifah Utsman. Di sini juga Utsman lebih dicetak ulang dengan beberapa tambahan kalimat tauhid yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu uang pada dinasti Muawiyah. Di sini uang masih meneruskan model Sasanid dengan menambahkan beberapa kalimat tauhid seperti pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sini masih seperti yang sebelumnya, namun pada Khalifah ketiga yaitu masa Abdul Malik bin Marwan, di sini mulai tercetus dinar dan dirham Islam dengan model tersendiri yang diberikan kebijakan dari Abdul Malik bin Marwan ini. Nah, karena tercetaknya uang dirham dan dinar ala Islam di masa Abdul Malik ini menyebabkan terjadinya stabilitas politik dan ekonomi di wilayahnya. Jadi di sini itu memberikan dampak positif bagi para masyarakat sekitarnya. Kemudian berlanjut hingga ke masanya Khalifah Yazid bin Abdul Malik dan Hisham bin Abdul Malik juga. Kemudian berlanjut ke masa dinasti Mamluk, yaitu tercetusnya uang fulus atau uang tembaga. Kemudian yang keempat yaitu uang pada masa dinasti Abbasiyah dan sesudahnya. Pada masa ini percetakan masih melanjutkan cara dinasti Muawiyah. Pada masa ini ada dua fase yaitu dalam percetakan uang. Nah, di dinasti Utsmaniyah pada tahun 1534 diberlakukan lagi kebijakan setelah dirham itu menggunakan alat tukar transaksi yaitu berupa emas dan perak. Kemudian pada tahun 1839 pemerintahan Utsmaniyah menerbitkan uang kertas yaitu yang bernama goima. Nah, percetakan uang kertas ini memberikan dampak negatif yaitu jadi ketidakstabilannya ekonomi di masa Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1839 ini. Namun pada Perang Dunia Pertama, negara Turki dan negara-negara lainnya akhirnya memberlakukan lagi kebijakan uang kertas, hingga saat ini uang kertas menjadi salah satu alat transaksi sah di seluruh dunia. Baiklah, selanjutnya saya Hilda Sesabila NIM 181301117 akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Lulu Imatullah tadi, masih mengenai konsep uang dalam Islam dan juga time value of money. Nah, pada slide berikutnya akan dibahas mengenai perbedaan time value of money juga economic value of time. Selamat menyaksikan. Oke, selanjutnya slide yang berikutnya yaitu subbab yang ketiga mengenai perbedaan antara konsep time value of money dengan economic value of time. Nah, apa sih beda time value of money dengan economic value of time? Yang pertama, time value of money adalah konsep yang menerangkan bahwa nilai uang pada saat sekarang lebih berharga jika dikomparasikan di masa yang akan datang.
sehingga dengan waktu yang terus berjalan, nilai nominal uang harus ditingkatkan agar nilai realnya sama. Konsep ini menganggap bahwa nilai uang harus selalu bertambah, yang artinya konsep ini tidak peduli dengan cara-cara untuk menambah nilai uang tersebut. Maka dari itu, konsep ini sangat identik dengan riba. Nah, yang kedua yaitu economic value of time adalah konsep yang menyatakan waktu, yaitu terlebih lagi khususnya yang produktif, akan menghasilkan dan menambah nilai ekonomi. Dengan konsep ini, maka jika kita ingin menghasilkan dan menambah nilai ekonomi, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik dan seproduktif mungkin. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai tabel perbedaan time value of money dengan economic value of time. Nah, yang pertama terkait dengan konsep uang. Pada time value of money, uang dianggap sebagai komoditas. Nah, sedangkan pada economic value of time hanya sebagai alat tukar. Nah, pada konsep time value of money, uang dianggap sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Maka sebagai salah satu konsekuensinya adalah jika kita ingin menggunakan atau meminjam uang tersebut, maka akan ada biaya yang harus dibayar si pengguna atau si peminjam uang tersebut yang berupa bunga. Nah, konsep di atas merupakan suatu dosa besar dalam agama Islam, yaitu riba, dikarenakan adanya biaya dalam harga atas uang yang diperjanjikan. Dan dalam Islam juga, uang bukanlah komoditas yang bisa ditetapkan harganya di depan, karena uang adalah hanya sekedar alat tukar, serta bertindak sebagai medium dari transaksi pada sektor real. Nah, yang kedua ini terkait dengan kontrak kerjasama. Pada time value of money, berdasarkan kontrak kerjasama didasarkan atas bunga. Sedangkan pada economic value of time, kontrak kerjasama berdasarkan nisbah bagi hasil. Nah, kontrak kerjasama dengan konsep yang sudah dijelaskan di atas, adanya biaya atas penggunaan dan peminjaman uang akan menimbulkan tambahan yang dinamakan bunga pada saat pengembaliannya. Dan lagi-lagi, ini merupakan dosa besar dalam Islam karena teranalogikan dengan riba. Pada Islam sendiri, penghargaan atas investor atau sahibul mal yang memberi pinjaman tidak berupa bunga, tetapi berupa nisbah bagi hasil yang dinilai lebih adil. Karena investor mempunyai andil dalam merasakan proses dan hasil kerjasama tersebut, atau minimal ikut turut berdoa supaya hasil kerjasamanya bisa sukses. Nah, tabel yang ketiga terkait dengan manajemen risiko. Pada time value of money, manajemen risiko tidak peduli dengan risiko usaha. Sedangkan pada economic value of time, manajemen risiko mempertimbangkan risiko. Manajemen risiko pada konsep time value of money, investor atau pemilik dana menginginkan keuntungan yang pasti sesuai kesepakatan di depan, tanpa peduli terhadap apapun yang terjadi pada usaha atau bisnis yang disuntikkan dana. Padahal sudah menjadi hukum alam jikalau pada usaha atau bisnis terdapat dua kemungkinan, yaitu untung dan rugi. Mereka tidak peduli akan hal itu. Sedangkan pada konsep economic value of time, si investor atau sahibul mal ikut menanggung semua kemungkinan risiko yang akan terjadi, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian. Dan hal ini secara naluriah adalah suatu konsep yang sangat adil. Nah, selanjutnya di nomor yang 4, pada orientasi, time value of money berorientasi pada paham kapitalisme. Sedangkan pada economic value of time, orientasinya menggunakan semangat gotong royong dan risk sharing, atau resiko dibagi secara bersama-sama. Nah, dengan hanya berfokus pada keuntungan atau modal dan tak peduli dengan apapun yang terjadi, yang intinya pokoknya harus untung apapun yang terjadi, bisa kita simpulkan konsep time value of money ini sangat identik sekali dengan paham kapitalisme. Sedangkan kebalikan dari hal tersebut, dengan konsep risk sharing atau bagi untung maupun rugi, hal ini mendorong semangat gotong royong dan rasa keadilan bersama, sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing pihak. Nah, untuk tabel yang kelima, yaitu tujuan pada time value of money, tujuannya yaitu untuk kesejahteraan dunia saja. Sedangkan pada economic value of time, tujuannya adalah untuk falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat.
Nah, berbicara pada tujuan, time value of money benar-benar hanya berpikir kesejahteraan seorang saja. Dia tidak peduli apapun yang terjadi, walaupun si peminjam dana rugi ataupun dalam artian sudah tidak ada di dunia ataupun meninggal, dia tidak peduli. Yang penting untung, dan untung. Nilai moral pun sering dilibas, apalagi nilai agama yang seringkali tidak dianggap, bahwa konsep time value of money merupakan dosa besar mengingat riba yang tadi sudah dari awal dibahas. Nah, konsep economic value of time ini bertujuan sangat integral dan komprehensif karena memikirkan kesejahteraan dunia yang berupa keuntungan pribadi dan keadilan bersama, juga meliputi gotong royong dan juga kesejahteraan akhirat melalui keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bertakwa dengan menjauhi larangan-larangannya, yaitu larangan mengenai riba. Baiklah, setelah dibahas mengenai perbedaan antara time value of money juga economic value of time tadi, maka selanjutnya akan dibahas pembahasan lebih lanjut nih mengenai konsep uang dalam Islam dan implikasinya terutama pada perekonomian. Nah, apa sih sebenarnya konsep uang itu sendiri dalam Islam? Mari kita pelajari dalam slide berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai subbab yang keempat, yaitu konsep uang dalam Islam dan implikasinya dalam sistem perekonomian. Nah, yang pertama ini mengenai konsep uang dalam Islam, terutama terhadap perekonomian. Uang merupakan sesuatu yang mengalir atau flow konsep, dan ia sebagai barang publik atau public goods. Nah, perbedaan antara konsep uang dalam Islam dengan konsep konvensional. Dalam konsep Islam, uang tidak diidenti dengan modal, sedangkan dalam konsep konvensional, uang seringkali diidentikan dengan modal. Uang adalah public goods dan flow konsep dalam konsep Islam. Sedangkan dalam konsep konvensional, uang adalah private good dan flow konsep bagi penanam atau pengguna. Nah, ekonomi konvensional mengartikan uang secara interchangeability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital. Namun seringkali uang diidentikan dengan modal atau capital. Ekonom barat juga terdapat perbedaan dalam mengartikan uang. Konsep modal bersifat flow konsep, sedangkan Cambridge School mengartikan uang sebagai stock konsep. Uang dianggap sebagai private goods. Islam mengartikan uang bersifat flow konsep dan merupakan public goods. Arti flow konsep adalah uang harus mengalir. Ketika mengalir, uang adalah public goods, lalu mengendap ke dalam pemilikan seseorang. Nah, kepemilikan tersebut dinamakan stock konsep. Uang tersebut menjadi milik pribadi atau private goods. Untuk lebih jelasnya, mengenai public and private goods dalam diilustrasikan sebagai berikut. Misalnya, mobil merupakan private goods dan jalan tol merupakan public goods. Jalan tol tersebut akan berguna jika mobil tersebut digunakan melalui jalan tol, yang artinya uang yang mulainya private goods akan bermanfaat jika uang tersebut digunakan melalui jalur public goods, yaitu untuk kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi orang banyak. Jika uang tidak digunakan dalam investasi produktif, maka uang tersebut menjadi tidak menambah manfaatnya dan artinya tidak berkembang, maka uang tersebut haruslah bermanfaat bagi orang banyak. Nah, konsep Islam dalam utilitas uang, bahwa uang diakui hanya sebagai intermediary form, medium of exchange, atau unit of account. Uang bukanlah suatu komoditi, karena kita tidak mendapatkan manfaat dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang. Nah, di sini terdapat istilah menu as value concept. Di bagian depan telah disinggung bahwa uang merupakan sesuatu yang mengalir. Artinya, uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Jika uang ditahan, maka dapat menyebabkan macetnya roda perekonomian, sehingga dapat menyebabkan krisis atau penyakit ekonomi lainnya. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai money as public goods. Jadi, intinya uang merupakan barang untuk masyarakat banyak, bukan untuk perorangan ataupun per individu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa uang dalam Islam merupakan public goods, artinya uang merupakan harta milik umum, sedangkan modal merupakan private goods, artinya barang atau harta milik pribadi.
Artinya ketika uang itu masih beredar di masyarakat dan belum mengendap pada masyarakat itu, berarti bisa dikatakan public goods. Dan ketika sampai ke tangan masyarakat dan uang tersebut mengendap, itu dinamakan modal atau private goods. Ini akan dibahas mengenai implikasi dalam perekonomian. Jadi bagaimana sih implikasi konsep uang dalam Islam itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari maupun perekonomian di Indonesia ini. Baik, slide selanjutnya akan dibahas mengenai implikasinya dalam perekonomian. Dari konsep time value of money, orang lebih senang menerima uang sekarang daripada menerimanya dengan jumlah yang sama pada 1 tahun yang akan datang. Sebab uang yang dimiliki sekarang berpotensi untuk menghasilkan, misalnya uang 100.000 di tahun 2020 dapat digunakan untuk membeli lebih banyak uang dibandingkan 20 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2040. Intinya, uang 100.000 jauh lebih berharga atau bernilai di tahun 2020 daripada di tahun 2040. Dalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun ia juga harus didasari oleh keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia berarti keimanan yang tidak diamalkan. Selain itu, juga dalam Islam tidak dikenal dengan money demand of speculation karena spekulasi memang tidak diperbolehkan. Kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta sebagai objek zakat. Uang merupakan milik masyarakat, sehingga menimbun uang di bawah bantal dibiarkan tidak produktif itu dilarang, karena hal itu berarti mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam pandangan Islam, uang merupakan flow konsep, sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan maka semakin baik pula perekonomian. Nah, implikasi dalam perekonomian yang lain yang digunakan sebagai penopang kegiatan ekonomi dan kebijakan dalam Islam diantaranya adalah penghapusan riba dan pendayagunaan zakat. Aktualisasinya konsep uang dalam perekonomian nasional maka akan sangat menguntungkan bangsa Indonesia, karena dalam kenyataannya bahwa lahirnya bank syariah telah menunjukkan perkembangan yang baik. Sebagai buktinya adalah bank syariah dapat bertahan dari krisis moneter dan dibandingkan dengan bank konvensional, maka bank syariah telah diakui keunggulannya karena ia mampu bertahan pada saat-saat maraknya bank konvensional yang gulung tikar. Hal ini dikarenakan antara lain karena bank syariah merupakan bank bebas bunga. Dari sini tampak bahwa bank syariah merupakan aktualisasi dari konsep uang. Baiklah, kita sudah mencapai penghujung presentasi, yaitu terima kasih atas perhatian saudara-saudara mengenai presentasi tentang konsep uang dan time value of money, juga economic value of time. Telah sampailah kita pada penghujung presentasi. Sekiranya semoga presentasi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya, dan saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekhilafan dalam pengucapan kata maupun penyampaian materi tadi. Nah, baiklah, kami dari kelompok 6, saya Hilda Sasabila dan teman saya Lulu Imas Pufa pamit undur diri, dan terima kasih. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.